Ya, pemirsa, pemerintah telah menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN terhadap industri film nasional sebesar 136,5 miliar rupiah. Kucuran dana stimulus diharapkan bisa membangkitkan kembali industri perfilman, penciptaan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Pemerintah telah mengucurkan dana bantuan melalui program pemulihan ekonomi nasional kepada industri film nasional yang mencapai 136,5 miliar rupiah. Pemberian stimulus bertujuan untuk mendorong percepatan kebangkitan industri film dan memperbaiki ekosistem perfilman Indonesia seiring dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, dana stimulus PEN untuk subsektor film bertujuan memperbaiki ekosistem perfilman nasional dengan membuka kesempatan bagi sineas muda untuk beraktivitas dan menciptakan karya film berkualitas. Bangkitnya industri film diharapkan bisa menyerap kembali tenaga kerja kreatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memperkuat peta baru perfilman nasional. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebanyak 22 rumah produksi dinyatakan lolos seleksi bantuan pemerintah promosi film Indonesia dalam lingkup program pemulihan ekonomi nasional. Puluhan rumah produksi tersebut masing-masing berhak menerima bantuan promosi penayangan film Indonesia maksimal sebesar 1,5 miliar rupiah. Adapun pelaksanaan promosi dilakukan pada jangka waktu mulai 26 Oktober 2021 hingga 10 Desember 2021. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik pagi ini, di mana dana PEN bangkitkan industri film nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Sandiaga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prasetyo Wibowo. Apa kabar dari Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten? Saya menyapa teman-teman IDX Market Review. Baik, terima kasih atas waktu yang disediakan ini, Pak Sandiaga. Langsung saja kita akan mereview kalau kita cermati dengan dana pemulihan ekonomi nasional yang sudah disalurkan untuk industri film nasional kita itu. Sejak kapan sebenarnya penyaluran dana ini sudah dilakukan, Pak Sandiaga? Ya, kita sudah menyalurkannya, alhamdulillah, di kuartal keempat ini, dan total pemberian nilai bantuan untuk 3 skema, yaitu skema promosi, skema produksi, dan skema praproduksi. Skema promosi 33 miliar disalurkan bulan Oktober sampai November 2021. Skema produksi diluncurkan November sampai Desember 2021. Dan skema praproduksi hampir 70 miliar diluncurkan bulan November sampai Desember 2021, Mas Prasetyo. Baik, tujuan ataupun latar belakang dari pemberian dana pemulihan ekonomi nasional ini untuk industri film kita sebenarnya apa nih yang menjadi dasarnya ini, Pak Sandiaga? Ya, tujuan dari pemberian stimulus terhadap industri film ini tentunya industri film adalah identitas bangsa, industri film adalah pembangunan karakter masa depan bangsa, dan industri film ini adalah pencipta lapangan kerja dan pembuka peluang usaha yang sangat luas di Indonesia. Ini adalah upaya kita untuk kebangkitan ekonomi, upaya kita untuk memulihkan pasca pandemi, mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional, karena kalau kita lihat saat Amerika bangkit dari depresi hebat di akhir tahun 1930, mereka menggunakan Hollywood untuk membangkitkan motivasi dari masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong semangat motivasi dari karya-karya industri perfilman dan juga penyerapan tenaga kerja subsektor film yang sangat besar. Juga kami ingin agar para sineas perfilman Indonesia tetap aktif dan produktif berkarya, karena kita ingin juga pada satu saat Indonesia menang Piala Oscar, dan ini sudah terlihat potensinya di tontonan konten yang berkualitas pada masyarakat yang hadir melalui program PEN Film ini.
dan kami juga mendorong agar produsen film mengeluarkan inventory filmnya, karena ini masa liburan, banyak masyarakat membutuhkan hiburan. Dan dari penayangan yang kita angkat ke film layar lebar, kami juga ingin memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa film Indonesia siap tayang dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, kami melihat bantuan pemerintah bagi promosi film Indonesia ini tujuannya untuk meningkatkan minat masyarakat menonton film Indonesia, karena selain ini juga menjadi kebanggaan kita, tapi juga membuka peluang kita untuk bangkit lebih cepat. Kita juga mendukung ide-ide baru untuk kemajuan industri perfilman. Saya memiliki pengalaman sebagai pebisnis, saya lihat bahwa kehadiran pemerintah untuk mendorong rumah-rumah produksi dan komunitas perfilman untuk memproduksi ini perlu difasilitasi oleh pemerintah. Dan untuk praproduksi tujuannya adalah mendukung penyerapan tenaga kerja di industri subsektor perfilman ini, karena tahap persiapan dan perencanaan di tahun 2021 ini akan mendorong kita agar produk-produk yang berkualitas membuka lapangan kerja yang luas di tahun 2022 bisa terwujud. Baik, dari sisi bentuk bantuan yang diberikan, apakah tunai, kemudian adakah persyaratan yang harus dilengkapi begitu untuk mereka yang mendapatkan bantuan ini, Pak Sandiaga? Baik, pencairan bantuan dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui 2 tahap atau 2 termin, yaitu untuk skema produksi dan skema promosi. Dan untuk yang skema praproduksi itu adalah 1 tahap, 1 termin. Bantuannya langsung dan tunai dikirimkan kepada penerima bantuan. Tentunya sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhi, sebelumnya kami sudah informasikan. Pencarian dana tersebut ditetapkan tentunya oleh kami dengan pertimbangan good governance atau tata kelola yang baik, dan kita mempertimbangkan juga waktu pelaksanaan kegiatan dan rincian anggaran biaya yang diajukan oleh rumah produksi dan juga komunitas perfilman yang telah disetujui secara ketat oleh tim kurator. Baik, kita akan cermati nanti tantangan apa saja yang masih harus dihadapi oleh industri perfilman nasional, Pak. Yuk kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Baik Pak Sandiaga, mungkin bisa disampaikan mengenai tantangan dari industri film nasional yang saat ini juga masih mencoba bertahan ya dari tekanan pandemi COVID-19. Ya, tantangannya tentu memiliki tingkat yang sangat kompleks, sangat bergejolak, dan juga kondisi perfilman saat ini yang masih dalam satu turbulensi yang diakibatkan oleh pandemi. Tantangan yang paling terbesar yang harus kami bantu fasilitasi untuk mengatasi adalah yang berkaitan dengan rantai nilai, mulai dari kreasi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini yang rantai nilai yang harus kita bantu untuk melakukan implementasi dari kebijakan kita. Terkait dengan protokol kesehatan di saat kreasi, produksi, sampai pada saat penayangan, ini sudah tidak bisa lagi kita kompromikan karena protokol kesehatan adalah suatu keharusan, termasuk aplikasi Peduli Lindungi. Dari segi distribusi kita perlu juga beradaptasi dengan media penayangan multiplatform. Sekarang banyak sekali yang mengambil opsi untuk menikmati tayangan film melalui platform OTT, over the top, dan platform penayangan lainnya. Ini yang menjadi salah satu tantangan kita, tapi kita harus yakin, kita berjuang bersama, beradaptasi, sehingga kita akan pulih di tahun 2022 dan akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Baik, ada sebanyak 56 penerima dana PEN begitu yang telah ditetapkan, yang tadi sudah disampaikan mewakili sekitar 22 rumah produksi. Dari sisi kurasi kemudian penetapannya sendiri lebih didasarkan dari hasil kualitas yang diberikan begitu tadi, yang akan ujung-ujungnya memberikan tontonan yang sangat menarik bagi masyarakat Indonesia, Pak Sandiaga. Ya, secara keseluruhan dari
56 penerima, ini mewakili 22 rumah produksi dan 33 komunitas yang terdiri tentunya dari 29 film terpilih. Secara keseluruhan capaian kinerja untuk masing-masing skema ini yang menurut saya perlu kita apresiasi karena banyak sekali yang terlibat di tim kurator skema promosi, skema produksi film pendek, skema produksi film dokumenter pendek, skema praproduksi, dan proses penilaian ini melalui sistem scoring oleh para anggota tim kurator yang memang sudah malang melintang di industri perfilman. Dan ini ditetapkan dalam dokumen petunjuk teknis sesuai kriteria. Saya ucapkan terima kasih kepada tim kurator yang sudah bekerja keras dan melakukan diskusi bersama untuk menentukan usulan calon penerima bantuan dan sudah tereksekusi dengan baik. Dan kita harapkan ini bisa menjadi pembelajaran kita, program tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan kita harus pastikan tidak ada kebocoran dan semua program ini dilakukan dengan penuh ketelitian demi memberikan bantuan kepada sektor yang betul-betul membutuhkan. Baik, itu dia. Menarik kalau kita cermati dengan industri film nasional. Sebenarnya masyarakat Indonesia ini gemar menonton juga ya Pak Sandiaga. Tapi dengan adanya keterbatasan adanya pandemi COVID-19, kemudian bioskop yang juga masih belum bisa full untuk kita kunjungi, ini tentunya menjadi salah satu perhatian juga bagi kementerian Pak Sandiaga. Ini terakhir nih Pak Sandiaga, bagaimana menurut Anda? Ya, masyarakat Indonesia menghargai karya seni, karya anak-anak bangsa termasuk perfilman, dan masyarakat Indonesia sangat cepat berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Kami dari pemerintahan meyakini bahwa penyaluran dana PEN untuk industri perfilman ini akan membangkitkan ekonomi kita, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan menghadirkan ide-ide baru yang inovatif dalam pelaksanaan program pemerintah yang tepat sasaran dan tepat manfaat untuk membangun identitas bangsa dan generasi masa depan yang betul-betul menghargai budaya dan kekayaan baik alam maupun kekayaan intelektual properti atau kekayaan intelektual kita. Jadi ini yang ingin kami tanamkan, dan saya akan berjuang sepenuh tenaga bersama dengan para stakeholders lainnya, pemangku kepentingan yang lainnya untuk kebangkitan dan kepulihan industri perfilman dan ekonomi kita secara menyeluruh. Baik, Pak Sandiaga, terima kasih banyak atas insight menarik dan pencerahan yang mengenai industri film nasional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali karena cukup padat sekali jadwal di Tanjung Lesung, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali juga Pak. Salam sehat Pak Sandiaga. Salam sehat, sukses untuk Market Review. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini bersama dengan Bapak Muhammad Nil El Himam. Beliau adalah Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Republik Indonesia. Ya, halo Pak Nil. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, selamat pagi, salam sehat Bapak. Salam sehat. Terima kasih juga atas waktu juga yang disempatkan ya. Kita akan langsung saja ini melihat dengan data-data dan juga statement yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi di segmen sebelumnya. Anda melihat bahwa industri film nasional, tantangan tadi sudah disampaikan. Ke depan proyeksi Anda bagaimana untuk industri film nasional dengan dana bantuan dari PEN tadi? Baik, sebelumnya dapat kami sampaikan sebelum kejadian COVID ini, film Indonesia sedang mengalami masa jayanya ya. Jadi tahun 2019 ada sekitar 51 juta penonton film Indonesia untuk lebih dari 130-an film Indonesia. Jadi ini sangat luar biasa. Namun karena pandemi tentunya ini semua karena bioskop tutup, tidak dibuka, dan pembatasan tentunya sangat berkurang jauh. Nah harapannya tentunya kontribusi industri film ke dalam ekonomi nasional yang sebelumnya cukup baik dan kemarin ini sempat turun, dengan adanya PEN ini diharapkan untuk bisa bangkit kembali, dan berdasarkan studi dari Badan Pusat Statistik, Universitas Brawijaya, dan Lembaga Demografi UI, subsektor film, animasi, dan video diharapkan nanti bisa naik menyumbang lebih dari 2,30% di tahun 2020 dan 2021 nanti.
Seperti itu, Mas. Baik, 2020 sampai dengan 2021 sekitar 2,3% ini meningkat kalau kita lihat dari hasil studi lembaga konsultan dan penelitian Oxford Economics ya di tahun 2010 memang baru sekitar 0,43%. Berarti memang pertumbuhannya cukup signifikan untuk sumbangsi ataupun kontribusi industri film terhadap PDB kita begitu ya, Pak Nel. Nah, kalau kita lihat bagaimana dari sisi kualitas, kuantitas begitu dari produksi film nasional kita? Baik, sebetulnya kalau ya seperti saya sampaikan sebelumnya di tahun 2019 itu ada 130 produksi film yang terus terang meningkat dari sebelum-sebelumnya, dan dari secara kualitas dari sisi jumlah penonton juga sangat luar biasa, sudah lebih dari 50 juta penonton. Nah, harapannya juga kembali nanti tentunya dengan pen film ini kualitas film-film Indonesia dapat dipertahankan, bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Dan dari situ juga kami berharap nanti kalau bioskop sudah mulai dibuka, para penonton ini mulai membanjiri lagi film-film untuk menonton film-film Indonesia. Kemarin sempat dari bagian dari pen film ini ada beberapa film yang mendapat bantuan untuk promosi seperti Kadet, kemudian Kadet 1943 ya kalau tidak salah ininya. Kemudian ada beberapa film lagi yang mendapat bantuan, dan saya rasa itu juga luar biasa, kualitas dari produksinya juga sudah sangat baik, dan harapannya nanti ke depan bisa mendapatkan penonton yang lebih banyak lagi. Oke, kalau kita bicara mengenai penyaluran dana stimulus tadi dari pemulihan ekonomi nasional, lebih banyak di kota-kota besar atau cenderung sudah merata nih kalau kita lihat dari produksi film dari anak-anak bangsa kita? Alhamdulillah, Mas Prasetyo, kalau untuk produksinya kemarin kan dari produksi itu yang total yang mendapatkan bantuan ini untuk pen ini ada 125 rumah produksi dan juga komunitas perfilman. Dan proyeksi penyerapan tenaga kerjanya yang secara langsung itu sebesar lebih dari 16.000. Dan ini ternyata domisili para penerima bantuannya berasal dari 33 kabupaten kota. Jadi juga cukup menyebar merata di seluruh Indonesia. Harapannya memang ke depan kita akan punya komunitas jejaring atau ekosistem industri film yang sangat baik dan merata di seluruh daerah di Indonesia. Karena kita tahu potensi film ini juga sangat luar biasa. Salah satu contoh aja nih Mas Prasetyo. Salah satu modal budaya yang bisa menjadi film adalah dari sisi bahasa. Jadi kami berharap juga nanti banyak timbul film-film berbahasa daerah setempat, karena kekayaan bahasa itu juga, kekayaan budaya dalam bahasa itu juga bisa menjadi modal dalam pengembangan ekonomi kreatif khususnya di subsektor perfilman. Oke, akan semakin memperkaya juga khasana budaya dan bahasa kita begitunya dengan memahami bahasa-bahasa daerah lainnya begitu ya Pak Nel. Tapi Anda melihat adakah kebijakan-kebijakan yang tengah disiapkan juga nih dari Kemenparekraf untuk mendukung industri perfilman nasional begitu? Dalam bentuk apa? Apakah insentif perpajakan yang juga tengah diajukankah atau ada hal lain misalnya? Tentunya kita juga sedang dibahas juga ya terkait dengan insentif perpajakan, itu juga sedang kita lakukan. Tapi mungkin yang paling besar adalah terkait dengan peraturan pemerintah. Jadi kita sudah sejak tahun 2019 punya Undang-Undang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang 24 tahun 2019. Di situ didefinisikan bahwa ekonomi kreatif adalah nilai tambah dari kekayaan intelektual yang berasal dari kreativitas manusia yang berbasiskan 3 hal, warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi film ini merupakan salah satu subsektor terutama yang berbasis kekayaan intelektual. Walaupun di situ juga ada warisan budayanya, tapi kekayaan intelektual, warisan budaya, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi juga ada di situ. Nah, ada peraturan pemerintah yang menjadi amanah dari undang-undang ini, ada 2 sebetulnya, ada 2 yang kita jadikan 1. Yang pertama adalah terkait dengan peraturan pemerintah perihal pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Artinya diharapkan ke depan yang namanya IP atau kekayaan intelektual ini bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan permodalan atau pinjaman. Ya. Terus yang kedua adalah peraturan pemerintah terkait dengan pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual. Jadi nanti pemasaran produk-produk ekonomi kreatif seperti film, foto, dan sebagainya yang berbasis kekayaan intelektual ini akan dibuatkan ekosistem yang tentunya menguntungkan bagi para kreator, yang bisa memberikan jaminan buat para kreator ini terkait dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya, baik film, musik, foto, dan sebagainya. Baik, ini sudah menjelang akhir tahun begitu ya Pak Nel. Tentu kita berharap bahwa industri film kita juga masih bergeliat begitu. Tapi di sisi lain dengan adanya PPKM, pembatasan di libur Nataru yang sekarang menjadi concern juga dari pemerintah dengan adanya Omikron, ini Anda melihat bagaimana untuk perkembangan selanjutnya untuk industri film kita?
Baik, harapannya tentu ini keseimbangan antara peraturan tadi PPKM juga dengan ekonomi ya, dengan ekonomi terutama terkait juga nanti dengan lapangan kerja dan sebagainya. Tentunya seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, jadi pembukaan bioskop dilakukan dengan uji coba waktu itu, uji coba bertahap, dan yang kuncinya adalah disiplin dari para pelaku, dari para penonton, calon penonton, terkait dengan penggunaan misalnya aplikasi Peduli Lindungi. Yeah. Dan para bioskop juga sudah ada aturannya terkait dengan kapasitas pada saat tertentu, jaga jarak, misalnya pakai masker dan sebagainya. Dan selama itu ditegakkan, saya rasa itu bisa dijalankan dan itu bisa berjalan dengan beriringan. Nah, artinya juga kemarin sudah dibuka sampai 75%. Nah, kita tinggal tunggu saja peraturan dari Kemenkominfo atau dari Kementerian Kesehatan juga terkait dengan seberapa jauh nanti bioskop ini dapat dibuka dari sisi kapasitasnya juga. Dan tentunya kembali lagi yang paling penting adalah kedisiplinan dari kita yang menonton maupun dari pihak bioskop yang nanti untuk melihat kedisiplinan itu ditegakkan gitu ya. Baik, Pak. Jadi ya, mohon maaf nih kalau kita cermati lebih lanjut begitu ya Pak Anil. Anda melihat bagaimana dengan penyaluran dana tadi yang sudah diberikan untuk para sinias-sinias Indonesia begitu. Nanti ujung-ujungnya Pak, outputnya kalau kita lihat begitu lebih kepada yang ditujukan untuk hasil film bioskop saja atau kita untuk yang tayangan televisi ataupun digital nih? Sementara ini yang kemarin ini memang fokus utamanya untuk ditayangkan di bioskop. Karena di situ seperti saya sebutkan di awal, 90% dari film revenue dari produser film ini adalah dari tayangan di bioskop. Ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan juga karena kemarin dari sisi produksi misalnya kita juga memberikan bantuan untuk produksi film pendek dan dokumenter pendek. Artinya itu yang biasanya kalau film pendek atau dokumenter pendek kan biasanya ditayangkan mungkin lewat OTT begitu ya, lewat OTT dan juga mungkin festival-festival. Jadi ke depan yang tahun ini tentunya benefitnya buat film panjang maupun film panjang bioskop maupun juga film pendek atau dokumenter pendek yang juga bisa tayang di OTT. Jadi memang kita juga harus mengakui bahwa ke depan mungkin OTT ini juga punya peran penting juga ya, peran penting dalam untuk menghidupkan ekosistem film juga. Tapi namun demikian sampai saat ini tentunya yang untuk yang bioskop ini menjadi fokus karena ya tadi 90% masih film Indonesia masih bergantung kepada penayangan di bioskop. Oke, lantas optimisme Anda bagaimana untuk melihat tahun 2022 yang sudah di depan mata ini Pak Nel untuk industri film kita dengan didorong tadi bantuan dana pemulihan ekonomi nasional? Baik Mas Prasetyo, jadi melihat semangat ya peran dan kreativitas sinias Indonesia yang tetap aktif dan produktif selama kemarin ini di COVID ya, dan untuk menjaga kelangsungan ekosistem perfilman Indonesia saat ini, Kemenparekraf optimis bahwa industri perfilman dapat bangkit kembali dan terus menghasilkan karya-karya yang berkualitas ke depannya. Dan tentunya ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak ya, khususnya pentahelix dari pemerintahan, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan asosiator komunitas. Dan juga tentunya media untuk bersatu padu dan berkoordinasi dan berkomitmen ya untuk mengembangkan potensi industri perfilman di Indonesia. Baik, berarti jangan kendor begitu Pak ya, kita tetap maju terus. Harus semangat. Ya. Baik, Pak Nel, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan dan tadi pembahasan yang cukup menarik mengenai industri film nasional, bahwa kita meskipun adanya pandemi tetap semangat karena penonton sebenarnya juga masih merindukan untuk datang ke bioskop, duduk manis di bioskop, menikmati